Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hitami dengan NIM 722300079, Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya buat yang berjudul Anti Korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi, istilah kata yang berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan mencuri. Jadi korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Adapun korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih, serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana yang tidak bisa terkendali, yang tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi ini, baik di sektor publik maupun privat. Tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Penyelenggara negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktik-praktik korupsi yang tidak saja melibatkan penjabat yang bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putrajaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi negara tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Adapun jenis-jenis korupsi yang sudah saya buat yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Selanjutnya ada faktor penyebab korupsi. 1. Sifat serakah. Sifat serakah itu sifat yang membuat seseorang merasa tidak cukup apa yang dimiliki. 2. Gaya hidup konsumtif. Itu misalnya membeli barang-barang mewah atau mengikut tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. 3. Moral yang lemah. Itu seperti mudah tergoda untuk melakukan korupsi, misalnya seperti lemah keimanan dan lemah kejujuran. Adapun cara-cara untuk memberantas korupsi: 1. Memberikan hukum berat pada para pelaku koruptor. 2. Jadi pemimpin yang berintegritas. 3. Memanfaatkan teknologi pada sistem. 4. Bangun pendidikan moral sejak kecil. 5. Tanamkan nilai religi secara intensif. 6. Supremasi hukum yang kuat. Dan yang 7. Menutup celah internasional. Jadi kesimpulannya, korupsi ini adalah tindakan yang mengambil harta atau yang dianggap bernilai yang bukan hak miliknya dengan maksud memperkaya diri sendiri. Untuk menangkal tindak pidana korupsi, salah satunya dengan pola hidup yang sederhana. Dengan pola seperti ini, seseorang akan berusaha untuk tidak mendekati korupsi, apalagi mendekatinya. Cukup sekian presentasi yang saya baca.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.